Baik, selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan materi minggu lalu. Nah, pada materi minggu lalu kita belajar tentang analisis regresi berganda atau multiple regression analysis. Nah, kemudian di slide sebelum ini kita temukan bahwa ada dua variabel yang signifikan, hanya temperatur dan insulation di contoh Salisbury. Nah, bagaimana jika selanjutnya kita hanya menguji yang signifikansi saja, karena waktu itu age of yang age itu tidak signifikan sehingga kita drop. Nah, bagaimana jika yang signifikan ini kita masukkan? Nah, di Salisbury Realty kita akan menguji kembali atau kita run kembali sehingga kita dapat persamaan intercept lalu beta koefisien dari X1 dan beta koefisien X2 sebagai berikut. Kemudian hipotesis kita kalau secara global berarti kedua konstanta ini kita uji, yaitu kita akan mereject H0 jika F distribution-nya atau F statistiknya itu lebih dari 3,59. Nah, 3,59 ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari F distribution stabil ya, teman-teman. Jadi kita dapat berapa? N min K plus 1 untuk degree of freedom-nya. Jadi ke bawah itu sebesar 17. 17 didapat dari mana? 17 didapat dari N-nya itu adalah jumlah observasi kita atau 20, K-nya itu adalah 2. Kenapa 2 kok enggak 3? Karena di persamaan lalu kan 3. Karena kita drop satu variabelnya yaitu age of furnace yang tidak signifikan sehingga K-nya di sini jadi 2. Lalu tambahkan 1. Nah, kemudian hipotesis kita antara lain H0 itu jika beta 1 beta sama dengan beta 2 sama dengan 0. H1 jika tidak semua beta tadi, baik itu beta 1 atau beta 2 atau kedua-duanya, itu tidak sama dengan 0. Nah, rumus untuk menghitung nilai F ini atau F tabel, F statistik, mohon maaf, itu adalah didapat dari SSR min K dibagi dengan SSE dibagi N min K plus 1. Nah, sehingga kita dapat nilai ini sehingga total akhirnya adalah 29,424. Nah, teman-teman juga perlu masih ingat kembali SSR kemarin didapat dari mana dan SSE didapat dari mana. Kemudian ini hipotesisnya jika satu-satu. Kemudian dengan rumus untuk menghitung T bagaimana? Untuk ini untuk satu-satu ya. Jadi untuk satu-satu mana yang signifikan dan tidak nanti kita hitung dari beta 1 dikurangi 0 dibagi dengan deviasi B1. Lalu yang T untuk insulation juga demikian, tapi betanya kita ganti yang kedua. Beta 2 kurangi 0 dibagi dengan deviasi dari beta 2. Sehingga ketemulah yang temperatur, ketemu koefisien T statistiknya adalah min 7,337, yang T statistik untuk insulation adalah min 2,98. Nah, step 2-nya adalah kita gunakan level signifikansi 5%, kemudian kita bandingkan dengan T-tabel. Kemudian yang keempat, nah ketika kita pakai T-tabel untuk melihat degree of freedom, masih dengan rumus yang kemarin, nah kita ketemu ini pakai two-tail ya, jadi sisi positif dan sisi negatif. T-tabelnya adalah 2,11 untuk sisi yang positif dan min 2,11 untuk sisi yang negatif. Kemudian kita buat keputusan dari tes statistik yang ada ini. Kita kan ketemu min 7,33 sama min 2,95. Maaf 98. Nah, maka itu kan lebih kecil daripada min 2,11 sehingga kita kesimpulannya apa? Tolak H0 untuk temperatur dan insulation. Interpretasinya apa? Interpretasinya adalah berarti temperatur dan juga insulation itu merupakan prediktor yang signifikan untuk heating cost. Gitu. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini sekedar reminder tadi. Tadi kan kita dapat 3,59. Ini saya ambil dari tabel yang ada di textbook. Kita kan dapat 3,59. Nah, 3,59 dari mana, Pak? Degree of freedom ke bawahnya 17. 17 tadi N min K plus 1, 20 kurangi K-nya tadi 2 plus 1, jadi 20 kurangi 3 sama dengan 17. Lalu kenapa ini 2? Karena kita variabel independennya atau K-nya itu cuma 2 gitu. Jadi 3,59. Nah, untuk sekedar reminder, SSR tadi didapat dari mana, SSE didapat dari mana? SSR didapat dari sigma Y estimate atau Y topi dikurangi dengan Y bar kita kuadratkan. Kemudian yang SSE sigma atau jumlah dari Y min
Y estimate kita kuadratkan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi dari regresi berganda. Jadi ada beberapa asumsi, ada 5 di sini yang digunakan untuk analisis regresi berganda. Yang pertama adalah hubungan itu sifatnya linear. Kemudian variasi dari residual atau errors tadi itu sama untuk nilai dari Y estimate baik itu large maupun small. Kemudian yang ketiga, residual itu mengikuti distribusi normal. Yang keempat adalah variabel independen itu tidak berkorelasi satu sama lain. Jadi kita tadi punya X1 dan punya X2. X1 tidak berkorelasi dengan X2, begitu juga sebaliknya. Kemudian ada residual, itu juga independen. Nah, kalau dalam rumus Y sama dengan alfa plus beta X beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus error. Nah, error itu yang kita sebut residual. Nah, residual adalah independen. Sehingga berikut ini kita akan coba jabarkan ini masing-masing satu-satu seperti apa. Nah, ini kita masuk di asumsi hubungan linear. Jadi di asumsi hubungan linear ini, yaitu dia adalah hubungan antara dependent variable dengan serangkaian variabel itu harus linear. Linear itu seperti apa, Pak? Kalau kita coba tarik garis, dia sifatnya lurus seperti ini. Nah, untuk memverifikasi asumsi ini, kita coba kembangkan dengan scatter diagram dan juga plot dari dependent variable sebagai sumbu X, sumbu Y, dan juga independent variable sebagai sumbu X. Jadi sumbu X yang bawah atau horizontal, sementara yang Y ini adalah variabel dependennya. Nah, kemudian kita ketemu nih temperatur dan cost, insulation dan cost. Nah, kenapa kok satu-satu, Pak? Karena ini akan lebih mudah untuk menggambarnya jika kita variabel independennya yang tadi X1 kan temperatur, X2-nya adalah insulation. Karena akan susah jika kita combine mana titik yang dia itu temperatur dan mana yang insulation. Nah, kemudian plot di bawah ini itu mengindikasikan bahwa yang temperatur dan cost itu strong negative relationship. Kenapa? Garisnya turun tajam ya, teman-teman. Kemudian yang heating cost dan insulation dan cost ini dia negatif juga, tetapi tidak terlalu turun ke bawah. Kenapa? Kalau kita lihat persebaran titik-titiknya banyak yang di luar ini ya, di luar dari garis ini ya. Gitu. Baik, berikutnya. Nah, jika kita coba gambar residualnya atau plot dari residual jika teman-teman menggunakan SPSS. Nah, asumsinya juga ini melanjutkan yang tadi, asumsi dari hubungan yang linear. Jadi kita gunakan untuk memverifikasi asumsi yang linear, kita dapat gunakan plot residual untuk mengevaluasi linearitas dari persamaan regresi berganda. Nah, residual itu diplotkan, tadi sumbu Y-nya sekarang residualnya, dan sumbu X itu predicted value. Nah, vertical axis and are centered around 0 against the predicted variable Y estimate on horizontal axis. Nah, kalau kita lihat ini titik-titiknya ya, persebaran, sementara pas predicted value ini yang bedanya adalah ini yang random residual dengan predicted value, yang di sisi kanan itu adalah yang non random residual versus predicted value. Ini titiknya lebih menyebar, ini lebih membentuk pola seperti U-shape. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian asumsi variasi. Nah, tadi kan kita ada yang kedua tadi ya, variasi dari large and small value of Y estimate. Nah, variasinya kan kita asumsikan bahwa baik itu large maupun small value dari Y estimate itu sama. Nah, itu yang kita sebut dengan homoskedastis. Nah, homoskedasticity itu apa? Jadi variasi di sekitar persamaan regresi kita asumsikan sama untuk semua nilai dari variabel-variabel independen. Nah, kondisi ini itu diperiksa dengan mengembangkan scatter diagram dengan residual pada garis yang tadi vertikal dan juga fitted value yang berada di garis horizontal tadi. Nah, jika tidak terdapat pola terhadap plot, maka mereka tampak akan random, teman-teman, seperti yang tadi ya slide sebelumnya. Nah, kemudian residual meet the homoskedasticity requirement. Jadi ketika mereka itu random,
tidak ada pola dalam plotnya, maka kita sebut dengan homoskedastis. Nah, we did this on the previous slide, and based on the scatter diagram, it's reasonable to conclude that this assumption has been violated. Jadi tadi ada yang dia seperti membentuk huruf U ya. Jadi nah ketika tadi pas yang sisi random dan non random, ketika non random itu tadi atau yang kebalik itu dia ini melanggar asumsi ini gitu. Jadi bagaimana jika ternyata malah tidak random gitu, artinya membentuk pola seperti huruf U tadi. Kita lanjutkan. Nah, normal probability assumption, jadi asumsi probability normal. Nah, residual tadi kan kita asumsikan mengikuti normal distribusi probabilitasnya. Nah, kondisi ini kita periksa dengan mengembangkan histogram dari residual atau normal probability plot. Nah, jikalau teman-teman itu menguji SPSS, nanti ada beberapa opsi statistiknya. Nah, teman-teman bisa klik atau centang yang residual, muncul centang juga yang histogram dan juga normal probability plot untuk mendapatkan dua gambar ini ya. Nah, rata-rata dari distribusi normal itu adalah 0. Kenapa 0? Nah, rata-rata kan nilai yang paling tinggi ini. Jadi kita mungkin kalau punya distribusi yang kayak gini normal, tengah-tengahnya itu adalah titik nolnya. Nah, ini berarti rata-ratanya adalah 0. Kemudian jika plotnya itu dibentuk dalam titik-titik poin, dia akan cenderung mendekati garis lurusnya. Bisa jadi di lower pertama adalah dari lower left, sisi kiri bawah, ke upper right, kanan atas. Normal probability assumption is supported. Jadi meskipun ini mungkin secara detail kalau kita lihat itu ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis, tetapi mereka semua mendekati garis dari normal probability plot ini, sehingga asumsi terdistribusi normal atau probability plotnya ini didukung. Berikutnya, asumsi dari variabel-variabel itu tidak berkorelasi. Nah, jadi apa ini gitu? Jadi independent variable itu kita asumsikan tidak berkorelasi teman-teman. Jadi variabel X1 itu tidak mempengaruhi X2, variabel X2 juga tidak mempengaruhi X1. Yang mereka pengaruhi atau variabel independen pengaruhi adalah Y atau dependent variable. Nah, matriks suatu korelasi itu akan menunjukkan kemungkinan korelasi antar variabel independen. Nah, sebelum kita dulu melakukan belajar tentang regresi atau uji pengaruh, kita juga belajar tentang uji korelasi ya, uji hubungan antar variabel. Nah, ini diasumsikan berapa sih? Nah, ini sebenarnya belum ada kesepakatan yang pasti, tetapi dikatakan tinggi itu jika berapa? Jika kalau yang positif itu lebih dari 0,7. Nah, kita curiga ada multicol di sini atau multicollinearitas. Jadi variabel independen satu itu dipengaruhi oleh variabel independen yang lain. Jikalau Jikalau koefisien korelasinya terlalu tinggi. Jadi sebenarnya mereka hampir mengukur proksi yang sama. Seperti ketika teman-teman mengkorelasikan X1 dengan X1, maka akan ketemu 1. Nah, sehingga kalau dalam model biasanya harus dipisah. Nah, kemudian tanda dari korelasi independen variabel. Jadi poin pertamanya adalah kita coba pastikan bahwa variabel prediktor yang penting tadi itu ketika kita uji korelasikan itu tidak signifikan. Jadi kalau bisa skornya rendah lalu tidak signifikan. Kemudian unobvious reversal occurs in signs in one or more of independent variables. Jadi tanda-tanda kebalikan itu mungkin bisa jadi ya, jika misal contoh yang negatif ini, jadi ini terlalu tinggi karena sisi negatif, kalau sisi positifnya lebih dari 0,7, ada juga yang minus 0,7. Negatif juga kalau terlalu tinggi nilai negatifnya berarti kita curiga ada masalah di korelasinya. Nah, kemudian variabel yang korelasinya tinggi itu solusinya adalah misal dihapus, sehingga nanti
Dampaknya kemana teman-teman? Dampaknya adalah ke ini koefisien regresinya. Nah, kita akan gunakan VIF teman-teman. Nah, VIF itu apa Pak? Variance Inflation Factor. Jadi faktor-faktor yang memengaruhi besaran atau inflasi dari nilai varians. Jadi kita gunakan untuk mengidentifikasi correlated independent variable. Jadi bagaimana sih VIF ini kita gunakan untuk menggambarkan korelasi dari variabel-variabel independen. Ya, ya. Jadi saya lanjutkan. Kita dapat dari mana yang 0,11? Nanti dapat dari R square juga. Tapi yang kita regresikan variabel yang kedua dengan ke satu teman-teman. Nah yang ini kita variabel yang ketiga dengan kedua kita regresikan juga ketemu R square 0,236, sehingga dengan rumus VIF 1 per 1 min R square maka kita dapat 1,32, 1,011 dan 1,310. Nah semua VIF ini itu kurang dari kurang dari 10, sehingga kita asumsikan tidak multicol semua, jadi masih 1 komaan, jadi di bawah 10. Ini yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Berikutnya, nah asumsi bahwa observasi itu independen. Nah ini kita dapat dari mana teman-teman? Jadi masing-masing residual itu independen terhadap residual yang lain. Nah, itu kita kalau tidak independen kita sebut nanti masalah itu adalah autocorrelation. Jadi autocorrelation itu occurs when successive residuals are correlated. Nah, ini kan kita dapat residual ya, teman-teman. Nah, ini fitted value-nya, kemudian ada plot sehingga ketika autocorrelation itu exist, the value of the standard error will be biased and will return poor results for test of hypothesis regarding the regression coefficient. Nah, kita biasanya uji nanti dengan SPSS bisa fitted value dengan residual. Ketika ini terjadi korelasi, maka terjadi autokorelasi, itu maka bias atau temuan statistik kita itu cenderung menghasilkan keputusan atau hasil yang jelek. Nah, berikutnya adalah teknik-teknik untuk menyusun model regresi. Nah, beberapa teknik untuk membantu menyusun model regresi. Nah, ini yang sifatnya kualitatif ya, sesuai learning objektif kita yang ke sekian kemarin adalah dummy variable. Nah, sekali lagi saya reminder, jadi dummy variable itu suatu variabel yang mana hanya ada dua kemungkinan outcome itu. Misal untuk analisis kita coba gunakan 1 sama 0. Misal kita mau menguji pengaruh antara jenis gender atau jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan lalu terhadap IPK. IPK kan bentuknya numerik ya atau angka, sementara gender nah kita harus codingkan dulu gitu. Apakah yang laki-laki misal kita coba code dengan 1, yang perempuan dengan 0, nah baru kita bisa uji. Tetapi jika itu masih dalam bentuk kata tadi, kita uji kan belum bisa. Nah, ini membantu kita untuk menumerikan data-data yang sifatnya kualitatif. Berlaku juga untuk variabel-variabel nilai-nilai yang lain yang sifatnya itu bukan angka. Jadi a dummy or qualitative independent variable can assume one of two possible outcomes. Jadi kemungkinannya berapa? Kan cuma 1 atau 0. Nah, misal suatu proyek itu berhasil atau tidak. Nah, berhasil kita misal katakan 1, lalu tidak itu 0. Apa yang mempengaruhi itu? Misal jika outcome-nya atau Y-nya itu misal adalah keberhasilan proyek tadi. Nah, banyak contoh-contoh lagi yang lain. Bisa dummy ini bisa tidak hanya di variabel Y, bisa juga di variabel X. Nah, misal kita coba gunakan formula 14 6 untuk menentukan jika variabel dummy itu harus dipertahankan dalam persamaan. Sebagai contoh, suppose we are interested in estimating an executive salary on the basis of years of experience and whether he or she graduated college. Graduation will be
yes or no. Nah, yes or no ini sifatnya kan berarti nanti apakah yes itu 1 atau no itu no. Nah, sehingga dengan contoh tadi kita coba pakai contoh Salisbury Realty, teman-teman. Jadi ada independent variable garasi. Nah, di sini ya. Jadi age kan tidak signifikan kita drop. Ini contoh yang lalu ya. Jadi ada cost itu kita duga dipengaruhi oleh X1 adalah temperatur dan X2-nya adalah insulation. Nah, kita coba punya garasi enggak? Nah, kita coba 0 ini katakanlah jika tidak punya garasi, 1 jika punya. Berarti kan masing-masing rumah, ini kan observasinya 20 mencerminkan rumah ya. Nah, ada yang punya garasi, ada yang tidak, ada yang punya, ada yang tidak. Nah, sehingga kita ketemu nih 1 dan 0, 1 dan 0. Nah, ini kita contoh ketika dummy variable kita praktekkan dalam observasi kita. Misal ini berlaku ketika teman-teman mencoba ingin mempraktekannya di konteks-konteks yang lain. Ini contohnya pada garasi. Nah, sehingga kita dapat nih teman-teman koefisien statistik dari atau beta dari garasi itu adalah sebesar 77,432. Lalu kita lihat tes statistiknya itu adalah 3,399. Nilai p value-nya teman-teman 0,004, lebih kecil daripada 0,01 ya, berarti ini jelas nanti signifikan. Ketika tes statistik ini teman-teman bandingkan dengan t-tabel, juga saya rasa dan saya yakin bahwa ini akan signifikan juga. Nah, suppose we have two houses exactly alike in Buffalo, New York. One has an attached garage. Jadi ketika 1 itu kita punya garasi, ketika 0 itu ketika tidak punya garasi. Nah, both have 3 inches of insulation and temperature is 30 degrees. Nah, bagaimana jika X1-nya atau maaf insulation itu X2 itu 3 inci, lalu temperatur atau X1-nya adalah 30 derajat. Bagaimana teman-teman? Nah, dengan ini lanjutan tadi, dengan itu maka kita akan ketemu teman-teman. Garasi misal jika tidak punya tadi 0 ya, kemudian jika punya tadi 1, maka kita akan ketemu koefisien yang demikian. Nah, ini adalah interceptnya sama masing-masing. Nah, kemudian ini adalah apa? Beta 1 sama masing-masing. Nah, ini sama-sama 20, ini sama-sama 3. Nah, yang membedakan adalah yang ini 0, yang ini 1. Berarti ini tidak punya garasi, ini punya. Koefisien beta 4-nya atau X4 ini adalah 77,432 sama. Nah, ini perbedaannya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memanaskan rumah jika dia punya garasi sebesar 357,83. Jika dia tidak punya garasi, dia sebesar 280,40. Lebih banyak mana, teman-teman? Lebih banyak ketika punya garasi ya, biaya untuk memanaskan rumah tadi ketika musim dingin di bulan Januari kalau di contoh lalu. Nah, sehingga kita juga punya hipotesis 0. Kalau ini kita fokus pada variabel yang keempat. Ini yang ketiga apa Pak? Age of furnace kemarin ya, tetapi kita drop karena tidak signifikan. Nah, beta 4 ini seperti kemarin, jadi kita kalau terima H0 jika nilai beta 4 secara statistik sama dengan 0, lalu beta 4 ini kita terima hipotesis 1 atau hipotesis 0 yang kita tolak jika apa? Jika nilainya tidak sama dengan 0. Kita gunakan level signifikansi 5%, gunakan tes statistik, ketemu ya. Ini t-tabelnya 2,120 untuk yang positif dan yang negatif 2,120 karena kita pakai tutil, sehingga kita akan ketemu t-statnya berapa? T-statnya adalah untuk H4 tadi itu adalah 3,39. Nah, 3,39 ini kan lebih besar daripada t-tabel 2,12, maka interpretasinya adalah variable garage should be included in the analysis. Jadi variabel garasi itu sangat mempengaruhi atau prediktor yang signifikan pada heating cost tadi ya. Kenapa? Karena kita bunyi hipotesis dari tes statistiknya signifikan. Jadi dia dimasukkan atau dia tidak dimasukkan garasi ini
dalam model estimasi itu sangat memengaruhi berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memanaskan rumah. Nah, 3,39 didapat dari mana? Dapat dari ini. Jadi rumus T ya, masih ingat? Beta kurangi 0 dikurangi dengan deviasi dari beta itu. Jadi betanya adalah 77,43 dikurangi 0 dibagi dengan 22783. Maka ketemulah 3,399. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah teknik interaksi, teman-teman. Seperti yang saya kemarin coba jelaskan ya, bahwa bagaimana kalau X1 kita interaksikan dengan X2 atau X2 kita interaksikan dengan X1. Nah, ini teman-teman. Jadi teknik itu yang kita sebut dengan interaksi. Nah, interaksi ini adalah kasus di mana satu independent variable, misalnya X2, kita pengaruhkan atau kita coba interaksikan dengan variabel X yang lain, misalnya dengan X1, bisa juga dengan dependentnya atau Y. Jadi dalam analisis regresi, interaksi itu diuji sebagai suatu variabel independen tersendiri gitu. Jadi contohnya di sini ada Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X1 X2. Nah, X1 dan X2 ini interaksi sendiri, teman-teman. Nah, sehingga dia dihitung sebagai separate independent variable. Jadi X1 kita interaksikan ini. Nah, kalau kayak giniin berarti biasanya dikalikan. Nah, ketemulah beta 3. Nah, beta 3 ini sama nggak dengan beta 1 dan beta 2? Beda gitu. Karena dia adalah interaksi dari X1 dan X2. Jadi dia menghasilkan nilai tersendiri. Kita perlakukan sebagai variabel independen yang terpisah. And we can multiply the data values of one independent variable by the values of another independent variable. Jadi ini multiply ya, dikalikan. Nah, the term X1 and X2 is the interaction term. Nah, ini yang kita sebut dengan interaction atau interaksi. Sekarang kita coba kembangkan persamaan regresi dengan 3 variabel. Nah, kita berarti punya 3 variabel ya, teman-teman. Jadi X1 itu sebagai satu variabel sendiri, variabel pertama, variabel independen pertama. X2 variabel independen yang kedua. Nah, variabel independen yang ketiga itu adalah interaksi dari X1 dan X2. Ini yang itu kita perlakukan sebagai variabel independen tersendiri, sebagai variabel independen yang ketiga. Nah, kemudian kita juga bisa uji signifikansi dari masing-masing beta 1, beta 2, dan juga beta 3. Nah, ini contoh interaksinya. Refer to contoh yang lama ya, heating cost example. Kemudian di data di tabel 14.1, is there an interaction between outset temperature and the amount of insulation? Jadi apakah ada korelasi gitu. Jadi hipotesisnya akan begini. Apakah ada interaksi, misal ini adalah X1, ini insulation adalah X2. X1 dan X2 gitu. Apakah ada korelasi? Nah, ini menghasilkan koefisien sendiri dan kita perlakukan sebagai variabel independen tersendiri atau terpisah. Nah, jika kedua variabel itu meningkat, apakah efek atau pengaruh dari heating cost itu lebih besar daripada jumlah saving from warmer temperature and the savings from increased insulation separately. Nah, kita ketemu nih ketika misal setelah di run kita punya data. Nah, jadi misal gini, ada cost, ada temperatur, ada insulation. Cost ini Y-nya, temperatur ini adalah X1, insul adalah X2, lalu temp X insul, berarti ini kita interaksikan, berarti tinggal 35, kelihatan kecil ya, 35 kali 3, kelihatan kecil layarnya di sini, maka ketemu berapa gitu. Nah, ini variabel sendiri. Nah, kemudian kita regress gitu. Nah, setelah kita regress, kita ketemu koefisien ini, intercept ya, diambil dari bawah ini. Lalu ini beta 1, beta 2, dan beta 3. Ada satu yang negatif ya. Maaf, X1 dan X2 juga negatif. Oke, dua-duanya negatif. Lalu hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya sama seperti kemarin, jadi beta 1 X2 itu sama dengan 0. Lalu hipotesis 1 atau jika diterima H1 jika tidak sama dengan 0. Level signifikansi masih 5%, tes statistik yang kita gunakan, decision rule-nya kita lihat dari tabel, ketemu 2,1 untuk positif dan negatif untuk karena tutel, jadi min 2,12, sehingga kita buat keputusan untuk
T yang interaksi ini ya, interaksi X1 X2 ya. Nah, kita ketemukan teman-teman, we don't reject H0 interpret, there is not significant interaction between temperature and insulation. Nah, jika temperatur itu kita uji ke cos signifikan, insulation juga kita ujikan ke Y atau cos itu juga signifikan, tetapi jika kita interaksikan ternyata hasilnya bisa berbeda. Ketemunya di sini adalah 0,204 kalau dilihat dari P value. Kalau dilihat dari T statistiknya adalah 1,324, lalu kita punya T tabel 2,1. Nah, 1,32 kan ini masih lebih kecil daripada 2,12, sehingga kita tolak hipotesis. Jadi malah justru ketika kita interaksikan jadi tidak signifikan. Nah, it is possible to have a three-way interaction. Jadi three-way interaction ini bagaimana? Yang kita interaksikan itu tidak dua variabel tapi tiga variabel. Misal kita punya X1, punya X2, punya X3. X1 kita kalikan X2, kita kalikan X3. Nah, biasanya interaksi rata-rata yang saya sering temui dikalikan. Nah, itu memungkinkan gitu, kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, it is possible to have an interaction where one variable is nominal scale. Jadi bagaimana jika satu atau bagaimana jika nol misal, ya, memungkinkan juga gitu. Jadi selain dari yang bentuk-bentuk atau skala variabel yang lain. Nah, berikutnya adalah stepwise regression. Ini dua slide terakhir, jadi persamaan stepwise. Stepwise regression itu apa? Jadi stepwise regression itu adalah a step-by-step method to determine a regression equation that begins with a single independent variable and adds or deletes independent variables one by one. Only independent variables with non-zero regression coefficients are included in the regression equation. Jadi ini kayak kita coba satu-satu gitu, mana sih yang bagus gitu loh. Jadi kita coba mulai dari ketika independennya itu 1. Nah, kalau kita tambah ini bagaimana? Atau kita punya beberapa, kita kayak trial and error ya. Jadi kalau G3 ini bagaimana? Nah, lalu kalau ke X3 kita coba drop, atau kita tambah lagi X4, atau X2 kita drop. Nah, jadi only independent variables with non-zero regression coefficients are included in the regression equation. Jadi ketika kita regres tadi, kita kan dapat koefisien beta ya, atau koefisien regresi. Ketika koefisien tersebut tidak nol, nah itu yang kita coba masukkan. Nah, keunggulannya apa teman-teman? Advantage to stepwise method. Jadi keunggulannya adalah only independent variables with significant regression coefficients are entered into the equation. Jadi kita benar-benar nanti kita kayak menduga hanya variabel-variabel yang signifikan saja yang kita masukkan dalam persamaan, yang tidak signifikan berarti kita drop gitu. The steps involved are clear. Jadi tahap-tahapannya jelas. Misal kita punya beberapa variabel. Nah, kemudian kita run semua, lalu ketemu yang tidak signifikan. Nah, yang tidak signifikan itu kita bisa hapus. Untuk apa? Biar lebih efisien. Jadi hanya variabel-variabel penting saja yang kita masukkan. Kemudian perubahan dari multiple standard error, dari estimate, kemudian coefficient determination itu juga kita harus tunjukkan atau kita pertimbangkan. Nah, ini contohnya. Ini pakai software Minitab sepertinya. Teman-teman bisa download juga, saya pernah download di websitenya sendiri, dan sama seperti SPSS nanti ada trial ya, jadi stepwise regression. Jadi stepwise procedure selects the independent variable temperature first. Jadi kita hanya memasukkan X1, lalu maka ketemu si alfa kan sekian jika kita memasukkan X1 saja gitu. Alfanya sekian, beta 1 dari X1 sekian. Nah, next stepnya apa? Kita coba akomodasi X2. Berubah nggak koefisien dari X1? Berubah. Jadi sebelumnya min 4,93, sekarang jadi min 3,56. Jadi step berikutnya berubah gitu. Nah, ketika kita memasukkan atau mengurangi suatu variabel, itu akan mempengaruhi nilai beta ini dan juga interceptnya ini atau alfa. Kemudian di step berikutnya, misal ini hanya untuk mana sih yang bagus gitu,
secara statistik ya, kayak main-main coba kita X1, X2, X1, X2, lalu coba X3 gitu. Nah, mana yang menghasilkan hasil yang paling efisien. Kemudian berikutnya kita coba select insulations and stops at this point. Nah, ini kita ketemu 86,98% variasi itu dijelaskan. Nah, jadi nanti kalau kita hanya memasukkan X1 dan X2, kita hanya ketemu 80. Sementara kalau kita X1 saja kita ketemu 65. Maka ketika X1, X2, X3 kita masukkan, kita ketemu koefisien determination ya. Itu adalah jadi sebesar 86 variasi dari X1, X2, X3 itu menjelaskan variasi dari Y ini sebesar 86,9%. Nah, makin bagus enggak? Makin bagus ya. This is the same regression equation we developed before. Jadi ini didapat dari ini hasil regresi yang sebelumnya ya, persamaan regresi yang sebelumnya. Tetapi kita main di X1 di sini, kita tambahkan X1 saja, di sini X1 dan X2, ini X1, X2 dan X3. Ternyata mempengaruhi di coefficient multiple determination-nya. Jadi nilainya makin tinggi, 65, 80, 86. Oke, itu untuk materi hari ini.